Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Astriana Burhan, NIM 2203077. Saya dari kelas 1 Rekan Medis dan Informasi Kesehatan kelas B, angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang karakteristik ajaran Islam. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 poin, yaitu pertama itu tentang pengertian karakteristik ajaran Islam. Bagian kedua itu pentingnya ajaran Islam bagi masyarakat luas. Yang ketiga, penerapan karakteristik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah karakteristik Islam dalam berbagai bidang. Nah, pertama kita ketahui dulu, apa sih karakteristik ajaran Islam itu? Nah, karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan karakteristik ajaran Islam itu juga merupakan sebuah istilah yang terdiri atas dua kata, yaitu karakteristik dan ajaran Islam, yang mana karakteristik adalah suatu yang berkarakter dan sifatnya khas, sedangkan Islam adalah agama wahyu yang terakhir yang diturunkan demi kepentingan umat manusia melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan karakteristik ajaran Islam. Nah, lanjut. Yang kedua, apa saja sih macam-macam karakteristik ajaran Islam itu? Nah, di sini kita akan membahas 7 poin tentang macam-macam karakteristik ajaran Islam. Pertama itu ada Robbaniyah atau disebut dengan ketuhanan, yang mana ajaran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Allah telah menetapkan melalui wahyunya ketentuan-ketentuan hukum dengan meletakkan prinsip-prinsip umum secara universal. Ajaran Islam merupakan sebuah mahraj robbani yang murni, karena sumbernya adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan Robbaniyah atau disebut dengan ketuhanan. Lanjut, yang kedua itu ada Insaniyah atau disebut dengan kemanusiaan, yang mana ajaran Islam ini memiliki ciri insaniyah karena ia ditunjukkan untuk manusia, maka semua tuntutannya sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai contoh nih, kewajiban zakat dalam substansinya kita akan mendapatkan sisi kemanusiaannya dalam ibadah. Dengan berzakat, manusia akan menyadari bahwa zakat ini termasuk ibadah yang berkemanusiaan, dan ibadah-ibadah lain juga tidak terlepas dari aspek kemanusiaan yang diselipkan secara tersirat, itu seperti sholat itu merupakan pertolongan bagi manusia dalam menghadapi pertarungan hidup. Itulah contoh insaniyah. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan alamiah atau disebut dengan bersifat universal dan mencakup semua aspek kehidupan, yang mana alamiah ini merupakan seruan jagat, buana, global atau universal, yaitu meyakini bahwa ajaran Islam adalah sesuai pada semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat, dan zaman. Dan adapun contoh hak asasi manusia yang dijaga oleh Islam, seperti kebebasan bersuara, kebebasan melindungi nyawa, kebebasan beragama, kebebasan memiliki harta, kebebasan memelihara kehormatan diri, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memelihara harta benda. Itulah beberapa contoh hak asasi manusia yang dijaga oleh Islam. Nah, lanjut. Yang keempat ada wasyatiyah, yang
wasyatiyah atau disebut juga dengan moderasi, yang mana ajaran Islam ini yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan berproporsional atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Nah, karakteristik wasyatiyah ini memiliki keistimewaan ajaran Islam yang karakter keseimbangannya antara keteguhan pada prinsip yang harus dikekalkan lestari dikembangkan atau antara keteguhan pada prinsip yang setidaknya terus berubah dan berkembang aktual. Itulah yang disebut dengan wasyatiyah. Nah, lanjut yang kelima itu ada waqiah atau realistis. Nah, realistis ini dan kebenaran. Ia melibatkan ajaran Islam yang bersifat praktikal sesuai amalan di dalam kehidupan manusia. Dan prinsip yang wujud dalam al-waqiah adalah menjadikan ibadah sebagai keadaan untuk membangun berteraskan Islam. Pertama itu ada ajaran Islam yang bersifat praktikal dan bukan utopiah khayalan. Maka Islam mengambil kenyataan sesuai kehidupan manusia di dunia ini yang dipenuhi dengan unsur-unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan adapun prinsip-prinsip al-waqiah ialah itu seperti praktikal, bukan utopia atau khayalan. Yang kedua ada menyelesaikan masalah, dan yang ketiga menekankan kesadaran, dan yang keempat itu positif terhadap pemikiran. Itulah beberapa prinsip-prinsip al-waqiah atau disebut dengan realistis. Nah, lanjut yang keenam itu ada al-wudu atau kejelasan. Nah, al-wudu atau jelas dengan arti semua yang terkandung di dalam Islam itu tidak mengandung sedikit pun keraguan dan kerancuan. Nah, maksudnya sumbernya itu valid karena berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Sebagai contoh nih, dari segi akidah, Islam dengan gamblang menjabarkan konsep ketuhanan yang tunggal, esa, atau dikenal dengan istilah tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan tidak seperti agama lain yang misalnya Nasrani nih, bentuk beribadah mereka tuh dari waktu ke waktu selalu berubah, bahkan sampai pada sisi kitab sucinya. Islam juga dengan jelas menerapkan tentang akhlakul karimah, pembagian warisan, cara bermuamalah, kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan Islam menerangkan hal-hal yang sangat kecil seperti tata cara masuk kamar mandi. Begitulah mengapa Islam memiliki karakteristik al-wudu atau jelas, karena tidak ada sedikit pun dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam yang menimbulkan keraguan atau kerancuan. Jikalau sebagian orang ada yang merasa ajaran Islam itu memiliki kerancuan, hal itu tidak lain disebabkan karena dangkalnya pemahaman orang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan al-wudu dan contohnya. Nah, lanjut nih yang terakhir. Nah, lanjut yang ketujuh, yang terakhir nih. Ada al-haraj atau disebut dengan tidak memberatkan. Maksudnya adalah menghilangkan pembebanan hukum atau taklif atas segala sesuatu yang menyulitkan, yang sesuai dengan kategori masyaqah. Maksudnya karena asas meniadakan kesempitan atau kesukaran inilah Islam memberikan dispensasi pada umat Islam pada saat menghadapi suatu hal yang darurat atau disebut dengan hajat. Misalnya itu ada orang yang berpergian, sakit, hamil, ataupun menyusui, boleh tidak berpuasa, tidak diwajibkan berpuasa. Dan yang kedua itu ada orang yang tidak kuat berdiri dalam melaksanakan sholat, boleh sholat dengan keadaan duduk, bahkan terlentang pun. Dia menyesuaikan kondisi dan kesehatannya. Dan yang ketiga itu ada orang yang boleh makan makanan yang haram seperti daging babi apabila dia dalam keadaan terpaksa.
dan diadakannya hukum darurat ini untuk dipergunakan di waktu darurat. Itulah yang dimaksud dengan haraj, tidak memberatkan umatnya. Nah, lanjut, materi selanjutnya itu ada seberapa pentingkah ajaran Islam bagi masyarakat luas. Nah, di sini ada 7 poin. Pertama itu ada Islam sebagai agama yang memiliki rasa ketuhanan yang begitu kuat terhadap sang pencipta. Nah, yang kedua ada Islam sebagai agama yang kemanusiaannya begitu erat dengan dalam bidang ibadah maupun tidak. Yang ketiga itu ada Islam sebagai agama yang universal atau menyeluruh, dan yang keempat itu ada Islam sebagai agama yang moderasi, seimbang antara akal dengan hati, antara hak dan kewajiban. Dan yang kelima itu ada Islam sebagai agama yang realistis, bersifat praktikal, sesuai amalan di dalam kehidupan manusia. Dan yang keenam itu Islam merupakan agama yang jelas dan tidak mengandung sedikit pun keraguan dan kerancuan. Dan yang ketujuh adalah Islam sebagai agama yang tidak memberatkan umatnya dalam suatu hal yang tidak bisa dilakukan umatnya. Itulah seberapa pentingnya ajaran Islam bagi masyarakat luas. Oke. Nah, lanjut materi selanjutnya itu karakteristik Islam dari berbagai bidang. Nah, di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Pertama itu ada bidang sosial, yang mana karakteristik Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam, bidang sosial lah yang ditunjukkan untuk menyejahterakan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, saling menasehati, tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Ukuran tinggi derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang pluralistis, tetapi ditentukan oleh ketakwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjaannya yang bermanfaat bagi manusia. Satu contoh nih, perbandingan Islam dengan agama lainnya itu India. Umpamanya, tempat persembahan salah satu agama dunia yang tertua itu kita melihat agama Hindu, Brahmana, membagi-bagi para pemeluknya ke dalam 4 kasta. Kaum Brahmana menempati kasta tertinggi, dan rakyat jelata atau Parya menempati kasta terendah. Sedangkan dalam Islam itu tidak mengenal adanya kasta dan pembagian masyarakat sosial. Itulah yang disebut dengan bidang sosial. Dan yang lanjut, yang kedua itu ada bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini pandangan Islam yang mengenai kehidupan dibanding ekonomi itu dicerminkan dalam ajaran fikih yang menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan suatu usaha, ataupun ajaran Islam mengenai berzakat juga dalam konteks ekonomi. Pandangan Islam mengenai kehidupan demikian itu secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekularistik, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama harus terlibat dalam mengatur kehidupan manusia. Itulah yang, dan adapun sebagai contoh Allah menurunkan ayat tentang larangan berbuat curang dalam pandangannya itu terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-4 yang menjelaskan, ayat ini menjelaskan tentang bahwa Islam juga memperhatikan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, karena ekonomi dan perkembangannya tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Maka dari itu Islam juga mengaturnya demi terciptanya kesejahteraan kehidupan manusia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Itulah yang dimaksud dengan bidang ekonomi. Nah, lanjut ke
poin ketiga yaitu bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini, kesehatan berasal dari kata sehat yang merupakan sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan diartikan sebagai hal yang harus dijaga oleh setiap manusia agar tetap hidup sehat. Islam sangat memperhatikan kesehatan dengan cara pertama. Pertama itu ada mengajak dan menganjurkan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kedua nih, ada mempertahankan kesehatan yang dimiliki oleh seseorang agar tetap sehat. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Berkenaan dengan konteks kesehatan ini ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Itulah yang dimaksud dengan bidang kesehatan. Nah, lanjut yang keempat itu ada bidang politik. Ciri ajaran yang selanjutnya dapat diketahui melalui konsepnya adalah dalam bidang politik. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 156 terdapat menaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa dalam bidang politik, pemerintah, dan negara. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntutan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib ditaati dan sebaliknya. Lanjut ke bidang disiplin ilmu. Yang kelima nih, bidang disiplin ilmu ini terbagi atas beberapa poin lagi. Pertama, ada karakteristik dalam pendidikan Islam. Maksudnya itu Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Untuk mengenalkan Islam ini diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utamanya adalah memperbaiki manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama kurang lebih 23 tahun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membina dan memperbaiki manusia. Melalui pendidikan, itulah yang dimaksud dengan karakteristik dalam pendidikan Islam. Nah, lanjut. Yang bagian B itu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Dan yang C itu ada mengapa diperlukan pendidikan Islam. Nah, pendidikan merupakan kata kunci untuk setiap manusia agar ia mendapatkan ilmu. Hanya dengan berpendidikan, ilmu akan mendapatkan dan ilmu akan didapat dan diserap dengan baik. Tak heran bila kini itu pemerintah mewajibkan program belajar 9 tahun agar masyarakat menjadi pandai dan beradab. Pendidikan juga merupakan metode pendekatan yang sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki fase tahapan dalam pertumbuhan. Nah, yang terakhir nih ada langkah-langkah menanamkan pendidikan Islam. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ahli-ahli agama Islam membagi pengetahuan menjadi 3 tingkatan, yaitu pengetahuan tinggi, pengetahuan menengah, dan pengetahuan rendah. Yang mana pengetahuan tinggi ini ialah pengetahuan tinggi ialah ilmu ketuhanan. Sedangkan ilmu menengah itu ialah pengetahuan mengenai dunia seperti kedokteran dan matematika. Dan sedangkan pengetahuan rendah ialah pengetahuan praktis seperti bermacam-macam keterampilan kerja. Ini artinya bahwa pendidikan imam dan agama harus diutamakan. Menurut pandangan Islam, pendidikan harus mengutamakan pendidikan keimanan. Pendidikan di sekolah juga demikian. Itulah yang dimaksud dengan itulah langkah-langkah dan menanamkan pendidikan Islam. Nah, itulah materi
materi terakhir saya yang dapat saya sampaikan sebelum saya mengakhiri persentase kali ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Menggoreng ikan dicampur pepaya, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian persentase saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.